Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Setiaji dengan NPM 2316311701119. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya menginstal Proxmox menggunakan VirtualBox. Nah, tiga hal yang utama yang kita butuhkan yaitu pastinya software VirtualBox itu sendiri, terus ISO dari Proxmox-nya, dan nantinya kita membutuhkan Chrome juga ya. Oke, langsung saja. Kita mulai ya, kita buka dulu VirtualBox-nya. Kita ke Tools. Ini kita hapus saja dulu. Pertama-tama, biar si Proxmox-nya nantinya dapat terhubung ke internet, kita buat create dulu nih di host only network ya. Kita ubah di bagian IP address-nya. Setelah kalian ya, kalau saya menggunakan 10.10.10.1. Kita update. Kayak udah berubah. Kemudian kita buat virtual mesin baru. Kita namakan saja Wahyu SA Proxmox. Kita masukkan ISO dari Proxmox yang sudah kita siapkan. Untuk tipenya Linux, ininya Debian, ininya biarkan saja ya. Kemudian ininya tidak usah ada yang diubah. Ininya kita 2 core aja ya biar aman. Ininya biarin 2 GB. Harddisknya kita kurangin, kita 15 GB aja ya. Kemudian langsung saja finish. Nah, jika sudah, jangan lupa nih sebelum kita start, kita setting terlebih dahulu di bagian network, di adapter 1 kita ubah ininya ya jadi host only. Ininya masukin yang tadi sudah kita masukkan di tools ini ya. Kemudian ininya biarkan saja bawaan, ininya kita allow all. Oke, langsung oke. Langsung kita jalankan. Kita besarkan saja. Nah, di sini kita milih yang VA grafikal. Kita tunggu. Ini kita klik OK aja ya. Kita I agree. Terus langsung saja next. Ini udah sesuai ya. Next. Nah, untuk country-nya kita masukkan saja country kita yaitu Indonesia. Time zone-nya Indonesia. Asia Jakarta, keyboard layout-nya bawaan aja. Password-nya kita ubah ya. Kita masukkan sesuai bebas 8 digit. Kalau saya ini 1 sampai 8. Kemudian kita hapus ya invalidnya.
Jadi sisain my example aja, kita next saja. Kemudian di bagian hostname ini kita ubah ya jadi proxmox.server. IP-nya sesuai yang kita pakai tadi, yaitu 10.10.10.10. Ininya gateway yang tadi kita pakai di host only, yaitu 10.10.1. Ini juga 10.10.10.1. Oke, langsung sesuaikan sudah benar ya. Pastikan sudah benar. Kita next. Langsung saja kita install. Oke, ketika sudah selesai install, kita tunggu. Nah, tampilannya kan kembali seperti semula. Ini biar tidak seperti ini, kita ke device, kita remove disk from device. Oke, kalau sudah, kita reset ya, kita install lagi. Nah, karena tadi sudah kita remove dari si ISO-nya ini, maka si Proxmox ini tidak akan menampilkan hal install seperti tadi lagi. Nah, jadinya seperti ini. Nah, kita dapat nih yang HTTPS 10.10.10.10 titik 8006. Nah, ini IP yang diberikan Proxmox. Nah, untuk mengaksesnya kita tinggal buka Chrome aja ya. 10.10.10.10.2.8006. Nah, ini emang seperti ini ya. Kita advance, kita proses to IP unsafe. Nah, kita login dulu nih root. Terus passwordnya, password yang tadi kita buat saat proses penginstalan Proxmox tadi. Kita login saja. Nah, jika sudah seperti ini, itu tandanya kita sudah berhasil melakukan langkah-langkah dalam penginstalan Proxmox menggunakan VirtualBox. Oke, selanjutnya kita akan melakukan virtualisasi. Oke, langsung saja ya kita ke tampilan GUI dari Proxmox-nya. Kita ke local Proxmox, kita ke ISO image, kita upload ISO yang ingin kita pakai. Di sini kita menggunakan Debian. Kemudian langsung upload saja. Nah, ketika sudah task oke, ini menandakan kita sudah berhasil mengupload ISO ke Proxmox. Kita silang saja, terus kita buat script virtual machine. Kita beri nama Debian Wahyu. Next. ISO-nya masukin ISO yang sudah kita upload tadi. Untuk storage yang lokal saja, next. Ini biarkan saja default, next. Ini untuk di bagian disk, di bagian bus device-nya kita ganti ke SATA. Kemudian ini sudah ya, next saja. Socketnya kita tambahin 2. Kemudian langsung next lagi.
Untuk memorinya biarkan saja 2048 MB ya. Next. Kemudian ini biarkan default ya. Next. Kemudian finish. Ketika sudah, akan muncul di sidebar kiri ini akan muncul VM Debian yang sudah kita buat tadi. Kita klik saja. Langsung sebelum kita jalankan, kita ke option dulu di bagian KVM Hardware Virtualization. Kan tadinya statusnya yes. Kita unchecklist agar statusnya menjadi no. Kemudian langsung ke konsol ya, kita start no. Pilih yang graphical install. Kemudian kita pilih yang English saja. Untuk lokasinya kita cari Asia, pilih order Asia, negaranya Indonesia. Ini yang biarkan yang United States. Ininya American English. Keyboardnya kita tunggu. Oke, ketika tampilan sudah seperti ini. Oke, ketika tampilan sudah seperti ini, kita klik continue saja. Di sini pilih configure network manually, klik enter. IP address-nya kita sesuaikan yang katanya 10.10 titik, bedain kita di sini 20. Boxnya biarkan saja. Gateway-nya 10.10.10.1. Gateway-nya ini sesuaikan dengan IP dari yang sudah kita buat tadi. Connect, enter. Name servernya kita ganti IP dari Google yaitu 8.8.8.8 ya. Dan next. Nah, untuk hostname-nya kita beri nama aja hostname Debian Wahyu. Domain name-nya wahyu.com. Passwordnya kita buat 1 sampai 8 aja ya. Kita show ya, memastikan tidak ada kesalahan. Enter. Wahyu aja. Wahyu. Passwordnya samain aja ya kayak password root tadi. Kita tunggu. Oke, untuk ininya kita pilih yang western saja. Nah, untuk partition disk-nya sendiri kita pilih yang use entire disk. Enter. Tuh, pilih langsung enter aja ya. Di sini kita pilih yang all file in one partition. Kita enter. Kita di sini pilih finish ya, finish partitioning.
Write the change to disk, kita pilih yang yes. Oke, selanjutnya pilih yes aja ya. Network mirror kita pilih yes. Participate in the package usage survey. Di sini kita pilih no. Oke, di bagian ini install the group booter, kita pilih yes. Ininya kita pilih yang dev SDA. Enter. Oke, kita tunggu saja ya. Nah, ketika tampilannya seperti ini, tandanya kita sudah sukses melakukan membuat virtualisasi atau melakukan virtualisasi. Di mana virtualisasi itu sendiri adalah teknologi yang memungkinkan satu komputer fisik seperti laptop saya ini menjalankan beberapa komputer virtual sekaligus. Contoh, kan komputer fisik saya menggunakan OS Windows. Nah, tetapi saya juga menggunakan virtual machine, di mana virtual machine ini seolah-olah seperti komputer sungguhan. Nah, virtual machine ini juga memiliki SO-nya sendiri, yaitu seperti yang saya gunakan Debian. Nah, ini menandakan kita sudah berhasil melakukan virtualisasi pada Proxmox. Oke, selanjutnya kita akan melakukan perolan, permissionan, dan perpulan, di mana kita akan membuat dua user yang berbeda dan dua mesin virtual, di mana masing-masing user memiliki satu mesin virtualnya sendiri. Dan nantinya user lain tidak dapat mengakses mesin virtual milik user lain, atau tidak dapat melihat mesin virtual milik user lain. Oke, langsung saja ke tutornya. Kita sudah di tampilan GUI dari Proxmox-nya. Nah, di sini kita sudah menyiapkan dua mesin virtual, yaitu ada Debian dan Ubuntu. Oke, pertama-tama kita ke data center terlebih dahulu. Kemudian kita ke permission nih, permission ke user. Di sini usernya baru terdapat satu kan, yaitu user root, user bawaan. Di sini kita add saja. Kita beri nama misalnya Debian Wahyu. Dengan realm-nya kita ke Proxmox Virtual Authentication Server. Untuk passwordnya 1 sampai 8 ya. Ini juga confirm. Oke, setelah sudah kita langsung add. Nah, sudah bertambah ya usernya. Kita tambah lagi buat yang Ubuntu. Kita beri nama Ubuntu Aji. Dengan ininya sama ya. Tipe realm-nya, passwordnya 8 sampai 1 8765431. Kita add. Nah, kita sudah melakukan pembuatan user nih. Selanjutnya kita ke bagian pool. Kita buat dulu ya. Kita tambah create namanya. Misalnya Debian pool. Kita oke. Kita klik lagi buat Ubuntu-nya, Ubuntu pool. Oke, ketika kita sudah melakukan pembuatan pool, di sini di sidebar kiri akan muncul Debian pool dan Ubuntu full. Nah, di sini kita klik dulu nih yang Debian pool. Di bagian members kita add virtual machine-nya nih. Buat pool dari Debian-nya kita masukin virtual machine Debian.
Kita add. Kita tunggu ya nyampe muncul. Oke, sudah muncul. Sekarang kita ke yang Ubuntu pool. Sama di member kita add. Kita klik pilih virtual machine. Kita pilih yang Ubuntu. Oke ya, sudah. Kita kembali ke data center, kita ke permission. Sini kita add yang user permission. Untuk ininya kita pilih nih yang tadi kita buat nih pool Debian pool. Untuk usernya kita masukin yang Debian. Kemudian untuk role-nya kita pilih yang PVM user. Oke, kita add. Sekarang kita buat yang Debian sama kita buat yang Ubuntu. Sama kita pilih yang pool Ubuntu yang sudah kita buat tadi. Kita pilih usernya. Untuk role-nya sama saja ya. Yang ini paling bawah add. Nah, ketika kita sudah melakukan ini, kita akan melakukan pengujian di mana misal kita logout terlebih dahulu ya. Kita login sebagai Wahyu Debian. Passwordnya 1 sampai 8. Maaf. Debian Wahyu. Oke, kita sudah masuk sebagai Debian Wahyu. Kita lihat nih dia 0. Bisa dilihat karena kita masuk sebagai Debian Wahyu, jadi si Debian Wahyu ini, user Debian Wahyu ini hanya dapat melihat, mengakses virtual mesin dari Debian. Oke, sekarang kita coba yang Ubuntu. Ubuntu AJI. Dengan passwordnya 87654321. Jangan lupa ya realmnya pilih yang ini Proxmox VE Authentication Server ya. Nah, bisa dilihat si user Ubuntu AJI ini dapat terlihat memiliki satu virtual mesin yaitu Ubuntu AJI dan tidak dapat melihat mesin virtual Debian yang tadi dimiliki user Wahyu. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pembuatan dua kontainer di Proxmox. Nah, pertama-tama kontainer di Proxmox ini tuh apa ya? Kontainer di Proxmox adalah sebuah virtual environment yang lebih ringan dari virtual machine. Nah, si kontainer ini menggunakan teknologi LXC atau Linux Container. Oke, langsung saja kita ke cara pembuatannya ya. Kita langsung ke tampilan dari Proxmox-nya. Kemudian, sebelum melakukan pembuatan, kita pastikan dulu nih bahwa Proxmox kita terhubung ke internet. Dengan cara apa? Kita buka ke Proxmox, ke shell, kita ping ke get DNS Google ya. Jika statusnya TTL seperti ini, tidak RTO atau request timeout, ini tandanya Proxmox kita sudah terhubung ke internet. Oke, selanjutnya kita langsung ke pembuatan kontainernya. Kita ke local Proxmox, kita ke CT templates. Nah, CT templates ini seperti ISO, tapi dalam kontainer disebutnya itu adalah templates. Nah, karena di sini kita mau membuat dua kontainer, kita siapkan dua templates nih. Sebelumnya, saya sudah mendownload templates kontainer Ubuntu. Selanjutnya, kita tambahkan lagi yaitu templates Debian. Kita ketik templates ini, kita search saja di sini Debian. Kita klik kemudian download. Oke, kita tunggu.
Nah, kenapa? Seperti yang saya bilang sebelumnya, kenapa harus terhubung ke internet Proxmox-nya? Karena kegiatan ini menggunakan internet saat mendownload template kontainernya. Jadi kalau tidak Proxmox kita tidak terhubung ke internet, nanti proses mendownloadnya akan gagal atau akan stuck gitu. Jadi ini kita tunggu saja ya. Oke, kita tunggu sampai selesai ya. Nah, sampai muncul teks oke ini, tandanya kita sudah berhasil melakukan download template dari kontainernya ya. Oke, langsung saja kita silang. Nah, akan muncul kontainer yang tadi sudah kita download di sini. Selanjutnya, kita tinggal membuat kontainernya dengan menekan tombol create CT ini di pojok kanan atas. Nah, hostname-nya kita kasih nama ya CT atau kontainer Debian. Passwordnya 1 sampai 8 saja ya, biar tidak ribet. Kita langsung next. Template-nya masukin template yang sudah kita siap download tadi, yaitu Debian. Next. Ininya kita kurangin aja 4 ya. Ininya biarkan. Next. Course-nya biarin 1. Memori biarkan 512. Nah, di network, di IPv4 ini, IPv4 ini kita masukkan IP sesuai Proxmox kita aja ya, samakan. Cuma belakangnya tuh harus dibedakan. Misalnya 30. Gateway-nya baru gateway bawaannya 10.10.1. IPv6-nya kita DHCP-in. Next. Maaf, ini jangan lupa ya /24. Next. DNS server ya, masukin DNS Google 8.8.8. Next. Pastikan sudah benar, kita finish. Kita tunggu. Sampai pembuatan kontainernya selesai. Teks oke ya. Oke, pembuatan kontainer pertamanya kita sudah selesai. Dan akan muncul di sidebar kiri. Di bagian Proxmox. Kontainer Debian. Oke, kita buat lagi yang kedua. Sama caranya seperti tadi. Create container. Hostname-nya. Sekarang CT Ubuntu. Untuk kontainer kedua. Passwordnya 8 sampai 1 ya. Next. Template-nya masukin template Ubuntu yang sudah kita download tadi. Ininya samakan 4 saja. Ininya 1. Ininya 512. Nah, IP-nya samakan 10.10, tapi belakangnya bedain. Ini kita 40 aja ya. Terus ininya sama 10.10.10.1. Ininya kita DHCP kan. Oh ya, jangan lupa /24. Next. Ininya 8.8.8.8. Next. Pastikan sudah benar. Finish. Kita tunggu. Oke, sampai teks oke. Artinya sudah selesai ya. Nah, akan muncul kontainer kedua di sidebar kiri ini, kontainer Ubuntu. Nah, begitu saja tutorial cara pembuatan kontainer di Proxmox.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.